Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai izin berpantun Bapak Ibu. Siang hari mentari makin meninggi. Cakep. Membuat bumi semakin hangat. Cakep. Bersama kita kumpul di sini, mengikuti diseminasi dengan semangat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa kafa billahi syahida. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cakung Barat 01, Bapak Sujatmiko SPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Bidang Kurikulum Bapak Muhammad Ishal Sulaiman SPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Bidang Kesiswaan Bapak Edi Prasetyo SPD, serta Bapak Ibu guru hebat dari SDN Cakung Barat 01. Baiklah, pada hari ini kita semua berkumpul di sini untuk mengikuti acara diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita angkatan 10, Ibu Nurma Sundari. Beri tepuk tangan buat Ibu Nurma Sundari. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membuka acara kita dengan berdoa. Untuk itu, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bagi yang beragama Islam untuk mengikuti bersama saya. Al-Hazimiyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah acara berjalan lancar dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan dari Ibu Nurma Sundari selaku CGP angkatan 10 akan bermanfaat untuk kita semua, khususnya guru-guru SDN Cakung Barat 01. Bapak Ibu sekalian, acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Egi. Kepadanya disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya satu. Hadirin disilahkan untuk duduk kembali. Baiklah, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Cakung Barat 01, Bapak Sujatmiko SPD. Waktu dan tempat kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Imam Mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Edi Fatio SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Muhammad Isra Sulaiman SPD. Yang saya hormati pemateri kita, calon guru penggerak SD Cakung nomor 1 angkatan 10, ya mudah-mudahan angkatan 10, Ibu Nurma Sundari SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang tidak bisa saya sebut satu persatu, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua bisa ada di sini dalam rangka menghadiri diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah, khususnya di SD Cakung nomor 1, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam penyampaian atau pemateri yang akan menyampaikan, saya berharap kita mengikuti dengan sebaik-baiknya. Ini adalah kedua kalinya, artinya yang pertama dulu kelompok pertama Bu Tarina sama Pak Edi sebagai guru penggerak. Nah, ini yang kedua, berarti SD Cakung Barat 01 ini akan lahir yang kedua guru penggerak. Mudah-mudahan berhasil dan nanti bisa mengimbaskan ilmunya di SD Cakung Barat 01 ini. Dan selanjutnya mungkin dalam waktu dekat ini nanti akan disusul oleh teman kita juga, Bu Marwiyah akan menyusul Bu Nurma untuk menjadi CGP. Nah, saya berharap untuk yang lainnya jangan berdiam diri, masih muda. Ya, jadi harapan saya ikutilah jejak teman-teman kita yang terdahulu sehingga masa depan itu akan cerah, karena jalan untuk menuju karir saat ini lewatnya ya jalan itu, nggak ada jalan lain kecuali jalan itu. Nah, itu kepada Bu Nurma, harapan saya imbaskan ilmumu di SD Cakung nomor 1. Kami menanti semua ilmu-ilmu yang kalian miliki, yang Bu Nurma miliki, termasuk Pak Edi dan Pak dan Bu Tarina. Imbaskan ilmunya itu di SD Cakung nomor 1. Kami menantikan itu semua. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Sujatmiko SPD yang telah memberikan sambutan. Kita catat poinnya. Mudah-mudahan pengimbasan dari Bu Nurma ini bermanfaat buat kita semua guru-guru dan juga siswa-siswi SD Cakung Barat 01 serta warga sekolah. Kemudian dan catatan kedua adalah semoga menyusul selanjutnya guru penggerak baru dari SD Cakung Barat 01. Tepuk tangan sekali lagi agar lebih semangat. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah, di mana Bu Nurma akan memaparkan apa yang sudah beliau dapatkan dari perjalanan beberapa modul di guru penggerak ini. Ya, boleh pantun sekali lagi? Boleh ya Pak? Bu izin ya? Iya. Kalau kemarin beli donat, jangan lagi dibelah 4. Bapak Ibu guru hebat, kita dengarkan Bu Nurma penuh semangat. Tepuk tangan. Silakan kepada Ibu Nurma Sundari SPD, disilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara saya yang luar biasa, yang selalu memberikan ilmunya, yaitu Ibu Tarina SPD,
yang merupakan panutan saya juga karena merupakan guru penggerak angkatan ke-7 bersama Pak Edi Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita semua masih diberikan berbagai macam nikmat, salah satunya nikmat sehat walafiat. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Cakung Barat 01, Bapak Sujatmiko SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SDN Cakung Barat 01, Bapak Edi Prasetyo SPD, beserta Bapak Muhammad Isha Sulaiman SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SDN Cakung Barat 01 yang luar biasa, yang selalu memberikan supportnya untuk saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, saya berterima kasih, bersyukur berada di tengah-tengah Bapak guru hebat. Saya di sini hanya sharing ya Bapak Ibu. Saya di sini minta untuk diberikan ilmunya karena saya juga masih belajar. Saya mendapatkan beberapa ilmu yang sudah saya pelajari di calon guru penggerak, sehingga pada hari ini saya akan memberikan diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah kita, yaitu SDN Cakung Barat 01. Next Pak. Nah, di sini ada beberapa konsep kunci budaya positif yang sudah saya pelajari. Mohon Bapak dan Ibu bimbing saya apabila nanti dalam pemberian materi ada yang kurang bagus atau kurang berkenan, mohon bimbingannya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Itulah 7 tahapan yang sudah saya lalui dan akan saya berikan materinya pada hari ini dengan dukungan Bapak dan Ibu guru semuanya. Tujuannya yaitu mewujudkan budaya positif yang dilakukan pada hari ini adalah 1, membentuk keyakinan kelas. Saya yakin karena kita sudah membentuk keyakinan kelas. Kita yakin semua sudah melaksanakan ya di sekolahan kita, karena sebelumnya sudah ada guru penggerak yaitu dari Bu Tarina dan PED. Saya hanya melanjutkan saja bahwa keyakinan kelas yang baik terus kita upayakan baik di awal maupun di semester 2, review dari yang semester 1. Apakah sudah bagus ataukah perlu ditambah, seperti itu. Yang kedua, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Jadi motivasinya itu dari diri sendiri, bukan karena terpaksa. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Perubahan paradigma belajar. Yang pertama yaitu definisi manusia merdeka itu seperti apa sih menurut Ki Hajar Dewantara? Yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri. Artinya dirinya sendiri itu punya power, baik lahir maupun batin, tidak tergantung dengan orang lain. Saya mengoreksi diri saya sendiri, saya itu sepertinya banyak memerlukan bantuan orang lain. Setiap ada ilmu baru, saya pasti akan bertanya pada Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di sini, dan saya tidak sungkan, tidak malu untuk bertanya, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam IT. Apalagi seperti yang saya bilang, Pak, Bu, saya kurang jago IT, tapi saya masih mau belajar.
Kemudian dengan kekuatan yang kita miliki sendiri, saya yakin setiap bapak dan ibu guru pasti punya powernya masing-masing yang sudah menjadi bawaan dirinya sejak lahir, yang memang Allah berikan untuk kita semua. Karena setiap kekuatan pada diri kita itu tidak sama. Setiap manusia memiliki kelebihannya masing-masing. Walaupun ada kekurangan, disitulah kita harus saling sharing, saling berbagi, saling menutupi. Karena ilmu yang diberikan itu tidak akan hilang Bapak dan Ibu. Ilmu yang diberikan akan bertambah. Pak, Bu, senyumnya mana ya? Jangan tegang. Kita di sini sharing Bapak Ibu, senyum aja. Seperti Ibu pengawas saya bilang, Bu Sri Handayani MPD, senyum simetris. Ya. Nah, yang kedua disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya dia punya kemauan untuk melakukan disiplin dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Ketika dia datang ke sekolahan, nah bangun, cepetan, nanti kamu terlambat. Itu berarti sudah dari mamanya. Dia takut mama takut anaknya terlambat. Kayak anak saya aja sih Pak, Bu. Anak saya gitu, kalau saya bangunin, nak bangun, ntar dulu nih, belum siang, gitu kata anak saya. Padahal kita takut telat, karena bagaimanapun juga disiplin itu perlu. Tapi di sini kita salah. Jadi disiplin itu bukan dari luar, malah dari diri anak sendiri. Jadi kita buru-buru cepet-cepet datang bukan karena dari diri kita sendiri, takut sama aturan. Berarti itu merupakan sesuatu yang salah, yang harus kita luruskan. Bahwa memang pada dasarnya kita harus disiplin berdasarkan diri sendiri. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Di sini menurut Dian Gosen dalam bukunya menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Bu Dian, terima kasih. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya gini Bapak dan Ibu, disiplin itu ada 3 yang membuat mereka terjadi motivasi. Bapak dan Ibu silakan diminum, silakan dimakan, biar nanti Bapak Ibu gak ngantuk. Ayo, silakan, kita nyaman aja Bapak dan Ibu. Iya, santai aja kita. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketidaknyamanan, jadi gini, dia buru-buru datang atau saya buru-buru datang nih ke sekolahan, cepet-cepet. Cepet saya datang, cepet datang. Entar saya absennya telat, entar saya diomelin. Itu berarti saya takut sama hukuman. Padahal tidak seperti itu. Jadi kita melakukan sesuatu karena peraturan, bukan karena memang kita ingin melakukan sendiri. Ya saya sih ada sih kadang-kadang nomor 1, ngaku aja saya Pak. Tapi saya belajar dari sini setelah jadi calon guru penggerak, berarti saya terbuka. Oh, berarti saya tuh masuk pagi bukan karena saya ada aturan hengki, tapi karena memang kewajiban saya dari diri sendiri, seperti itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi saya datang pagi-pagi ke sekolah misalkan, atau saya mengajar hebat di kelas bukan buat dipuji. Ih, keren banget Bu Nurma, jam 5 subuh udah sampai di sekolah. Kalah sama Bu Yaya ya, yang jauh di Cibitung. Bukan karena pengen dipuji ya Bapak dan Ibu, itu sebuah kesalahan ternyata. Atau saya mengajarnya misalkan penuh dengan
apa yang dikatakan oleh filosofi KHD. Kita kembalikan sesuai zaman dan kodratnya. Terus biar saya dapat pujian tuh dari GP saya, Ibu Tarina misalkan. Karena kita kan satu rombel, keren Murma, mantep. Dulu saya berarti nggak ikhlas karena pujian. Itu juga nggak boleh. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Inilah jati diri kita sendiri. Jadi kita harus percaya diri sendiri. Kita melaksanakannya dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita belajar sepanjang hayat. Seperti itu. Tepuk tangan buat kita semua Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan diminum Bapak Ibu. Dimakan silakan. 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Wakasek sebelah sini nggak apa-apa. Nggak usah ya, duduk aja Bapak. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup. Misalnya di kelas ada anak yang bawa bekal. Contohnya murid saya Iqbal deh. Iqbal tuh rajin bawa bekalnya. Gurunya juga dibawain. Masya Allah. Terus ada temennya nih, jangan disebut namanya. Dia ngambil makanannya Iqbal. Terus Iqbal ngadu, Bu, itu ngambil makanan saya melulu Bu. Dia tuh tiap hari mintain saya. Nah, saya tanya sama anak itu, kenapa sih kamu ngambilin makanannya Iqbal? Lapar Bu. Coba itu. Dia bilang lapar. Emang mama gak bikinin bekal nak? Enggak, mama saya pagi-pagi tuh jalan kerja. Kasihan. Artinya dia minta makanan teman karena dia yang poin 1 pengen bertahan hidup. Kita kan iba ya Bu, kasihan ya Bu. Kalau seperti itu berarti kita harus berikan motivasi sama anaknya. Nah, bilang sama mama ya, bawa nasi, walaupun cuma sama sepotong tempe. Saya bilang seperti itu. Walaupun hanya sepotong tahu. Naik dikit dah, biar nggak malu-maluin. Misalkan ya kalau dia takut ya telur dah. Nah, jadi kan dia agak gimana gitu nasinya. Emang kenyataan Bapak dan Ibu ketika murid cuma bawa sepotong tahu atau tempe, makanya ngumpet gini, nggak ditunjukin. Nek, kuarin gitu. Mungkin dia malu. Tapi kalau dia bawa telur, dia angkat. Padahal mah nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah, saya zaman dulu makan garam sama bawang merah sama cabai yang diulek. Jadi zaman dulu, apalagi zaman dulu ya Pak ya, nasi dikepel ya Pak ya. Iya, nasi dikepel-kepel pakai garam. Jadi, ya. Iya benar. Sama ya. Capung. Di atas ayam, di atas ikan, di atas ikan. Itu mah saya juga mau Pak. Jadi memang kita kebutuhan bertahan hidup pasti setiap orang memerlukan itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap diri kita, baik seorang guru maupun seorang murid, pengen banget disayang, pengen banget diterima. Sama siapa sih? Sama teman-temannya. Iya, jangan sampai Bu guru saya kagak ditemenin. Lah ngapa emang? Aduh, saya nakal lah. Berarti kan salah siapa? Lah, kamunya. Artinya setiap anak sebetulnya walaupun kondisinya seperti apapun ingin disayang dan diterima sama teman-temannya. Saya juga Bu, semua dari kita juga pengen disayang. Jangan temenin Bu Yaya. Soalnya Bu Yaya nakal. Kan biasanya gitu kita ngajak-ngajak orang ya. Kagak boleh itu tuh anak murid sekarang begitu. Kita harus memperhatikan ya kan. Jadi dia ngajak-ngajak. Orang mah ngajak kebaikan. Kita makanan yang banyak. Kita bagi teman-teman kita. Nah
itu benar. Jangan temenin dia, gitu. Iya, dia pelit. Udah kita pelitin aja lagi. Nah, ya kan? Emang begitu ya? Oh, Masya Allah. Ya, artinya itulah kita. Manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Intinya dari kita semuanya, kita pengen disayang, pengen diterima apapun keadaan kita. Iya tidak Bapak Ibu? Ya. Kalau betul sayangnya lah buat saya. Ya. Tepuk tangannya mana? Ya, terima kasih. Yang ketiga, penguasaan. Nah, di sini penguasaan itu kemampuan Bapak dan Ibu. Saya jago matematika. Terus Bu Mayang deketin. Sini dong. Ini bagaimana cara? Enak aja. Saya boleh belajar. Nah, ada kan yang begitu murid kita ya Bapak Ibu ya? Banyak, iya enggak? Tidak boleh. Karena sesungguhnya adalah ilmu yang kita peroleh itu dengan kita menularkan atau mengajarkan ke teman kita, malah ilmu itu bermanfaat. Nah, di ulangan yang tidak boleh, pertanyaan yang bagus buat mereka. Kalau keseharian kita nggak bisa nanya sama teman, itu namanya tutor sebaya. Gak apa-apa Pak, Bu, gak apa-apa seperti itu. Ya nggak boleh ulangan harian. Ini kadang terbalik dah kita. Lagi belajar, aja. Belajar pelit banget. Giliran lagi ulangan, berbagi. Nah, berbaginya yang salah. Di sini kesalahan kita. Kesalahan kita yang membudidaya yang nggak boleh sebetulnya. Jadi lagi belajar saling menguatkan. Ketika ulangan harian atau kayak sekarang nih kita kan sedang melaksanakan penilaian akhir tahun. Disitulah kejujuran diutamakan. Walaupun prestasi juga penting. Gitu. Bapak dan Ibu mulai sekarang ayo kita terapkan budaya positif biar anak-anak kita paham ilmu keseharian kita tularkan, kapan kita harus berbagi dan kapan kita harus mencoba keahlian diri sendiri. Kebebasan di sini bukan berarti saya mah belajarnya mau sambil makan aja. Enak. Gak gitu kebebasan di sini. Kebebasan di sini dia memilih. Ini kita maaf Ibu, ini kita bukan lagi belajar, kita lagi sharing. Belajar di kelas. Makan. Jadi kalau belajar di kelas, luar biasa memang guru-guru saya ini, Masya Allah, tanpa Bapak dan Ibu guru, hidup saya hampa. Ya. Jadi kebebasan di sini akan bebas memilih belajarnya mau seperti apa. Dia mau mendengarkan, dia mau mencatat, dia mau menonton video, dia mau bergerak. Bukan kebebasan yang tanpa batas, juga tidak kebablasan. Itu ya Bapak dan Ibu. Yang 5, kesenangan. Kalau di kelas sudah merasa senang, sudah merasa bahagia, pasti di kelas terasa indah. Pokoknya nggak mau pulang dah pokoknya. Maunya sama temannya aja, sama gurunya aja. Bahkan kelas ini kayak gerendotan baik. Maaf ya, saya pakai bahasa sedikit. Bahasa saya itu keceplosan. Jadi kalau dia sudah senang Bapak dan Ibu, dia nggak mau pergi dari kelasnya. Jangan tinggalkan aku teman-teman. Dia maunya sama tuh. Kasih surat cinta. Tuh pengalaman berarti ini. Muridnya kasih surat cinta. Apa sih yang ditulis? Ayo
paling gini, untuk Ibu Maria. Ibu, aku pinter baca. Ibu, aku pinter nulis. Karena Ibu tercinta. Ya, masih itu kalimatnya. Indah. Seperti itu ya, biasanya di kelas 1 dan kelas 2. Bukan begitu, Bu Maria? Bu Ana? Bu Yus? Iya, seperti itu kalau di kelas 1 atau kelas rendah 1, 2, 3. Nah, kalau yang di kelas tinggi, nah, Masya Allah luar biasa. Begitu. Yeah. Dikasih bunga. Bu, bunganya bunga apa? Bunga kasih apa bunga beneran dari rumah, Bu? Kali saking cintanya sama Bu Enda, bawa bunga mawar dari rumah, iya nggak? Bukan bunga plastik. Ya Masya Allah, itulah kalau murid sudah senang sama gurunya, apapun pasti dibawa. Disuruh jongkok, dia jongkok. Kalau sudah cinta, artinya dia senang sama bapak dan ibu guru. Begitupun juga kita bapak dan ibu. Kita manusia biasa. Kadang kita punya kesalahan, terutama saya dah. Saya mohon maaf jika saya banyak kesalahan. Tapi yang jelas saya senang dah sama bapak ibu guru di Jakung Barat 01. Kita kan belajar ya Pak ya. Bu guru. Ya silakan lanjut. Nah, posisi kontrol. Waduh, coba dah kita ingat-ingat itu di kelas kita. Bagaimana itu kita ya? Apa jadi penghukum? Kamu nih ya, nakal banget, telat dulu. Nadanya tinggi banget, Masya Allah. Kesian banget itu murid. Lari dah dengar gurunya seperti itu bilangnya. Itu penghukum, Bapak dan Ibu, kesian dah kalau kita jadi posisi penghukum. Nggak tega, apalagi kalau kita punya anak di luaran sana. Kayak saya, curhat dong. Anak saya ada yang di Nanjau di sana menuntut ilmu. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain mikir, ntar kena anak saya. Jadi saya nggak mau melakukan yang salah. Walaupun nanti banget misalkan, sabar aja dah. Emang murid zaman now. Beda ya Pak Wakil Ketuanya. Beda ya zaman dulu dengan sekarang ya. Beda banget ya Pak ya. Tapi tetap saja yang menghukum boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kita nggak boleh menghukum. Itu sudah zaman dulu banget dah. Zaman old kata Bu Tarina. Ya selanjutnya. Nah iya benar Pak. Pembuat rasa bersalah Pak. Iya. Nah pembuat rasa bersalah gini misalkan. Gimana sih kamu jangan begitu dong. Kan ibu malu sama kepala sekolah. Lah Allah, itu anak jadi dibikin rasa bersalah. Itu hatinya sian ya Bu Guru, gara-gara saya dimarahin kepala sekolah. Itu nggak boleh Bapak Ibu Guru, dia akan tertekan karena kita membuat dia rasa bersalah. Jangan ya, saya juga pernah sih, tapi nggak dikerjakan lagi kok, karena kan udah belajar. Ya nggak Bapak Ibu Guru? Justru kita kan sharing, belajar. Terus teman, halo guys. Masya Allah, sama murid itu boleh. Iya, walaupun kita mau jadi teman buat murid, nah bestie istilah Bu Enda sekarang, itu tidak boleh Bapak dan Ibu Guru. Kenapa? Kadang jadi teman kebablasan, ntar dia kurang hormat sama kita. Gitu. Kadang dia tanpa disadari, kalau yang laki-laki, kalau perempuan mah gak apa-apa.
bapak laki-laki, guru, masya Allah, saking udah jadi teman. Bukan begitu Mbak Eni? Iya, itu nggak boleh. Bukan begitu Bapak Wakil? Iya, Bapak Wakil lihat-lihatan. Boleh jadi teman, tapi kita harus punya posisi. Kapan jadi teman? Kapan kita untuk jaga jarak. Bukan kapan jadi teman, kapan jadi lawan ya. Bukan, salah. Ya, selanjutnya pemantau. Kita memantau aja itu anak. Misalkan dia datang terlambat. Nah, kamu kenapa terlambat? Itu Pak, Bu, tadi Pak, naruh buku saya di mana? Ada PR-nya. Kalau saya nggak masukin ke buku, tak ibu marah sama saya. Padahal nggak gitu-gitu amat ya. Kita kan jadi guru nggak marah ya kalau anak nggak ngerjain PR ya. Malah kita bilang, kenapa nak nggak bawa PR? Besok bawa ya. Kan kita begitu ya. Benar nggak Bapak Ibu? Terus dia bilang gini, ya sudah, kamu nanti Bang pada saat jam istirahat, kamu nggak boleh istirahat dulu 10 menit, kerjakan dulu PR-mu. Nah itu jadi pemantau, dia liatin itu muridnya. Itu 10 menit itu ngerjain PR. Kesian banget itu murid. Jangan ya, jangan yang seperti itu. Terus yang terakhir, manajer. Nah, kejutan sedikit, saya mau tanya sama Bapak Wakil, guru penggerak saya, senior saya, Bapak Edi Prasetyo SPD. Nah, kalau jadi manajer bagaimana Bapak? Waduh, saya lupa nih. Kalau jadi manajer ya harusnya bisa membuat anak itu menjadi memotivasi dalam dirinya untuk berbuat lebih baik lagi. Jadi kalau bahasanya bisa dicontohkan oleh Bu Tarina. Oke, Pak, baik, siap. Akan dicontohkan oleh ibu saya juga, guru penggerak angkatan 7, luar biasa. Waduh, terima kasih Pak, ini kesempatannya. Jadi seingat saya seperti ini, kalau menjadi posisi manajer, kita menggali terlebih dahulu apa yang menjadi titik kesalahan dia, kemudian dia yang menyadarinya bahwa itu adalah kesalahannya. Barulah setelah itu kita memotivasi, memberikan misalkan menggali apa yang baik dari dirinya sendiri. Jadi dia mencari jawabannya sendiri. Iya, betul sekali. Ya. Saya kita sebagai guru dalam posisi manajer tidak melepas begitu saja. Jadi terus mengontrol dia, bukan dalam arti memantau, tapi bagaimana mengontrol dia agar terus tergali rasa kebaikan dari dalam dirinya sendiri. Masya Allah. Terima kasih Ibu Tarina selaku guru penggerak. Bapak, Ibu besok ikutan ya. Jadi calon guru penggerak ya. Nah ini banyak udah tuh. Saya banyak ilmu dari Pak Edi Prasetyo, dari Ibu Tarina SPD. Ya. Selanjutnya hukuman. Pak, Bu, serem banget ya. Hukuman. Satu, bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Dua, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Melas banget itu murid ya. Yang ketiga, diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Tapi kalau secara fisiknya berjarang, paling psikisnya lah hampir kita masih tidak memahami. Bapak dan Ibu guru, biar kita lebih semangat, kita itu dulu dah, breaking dulu lah. Ayo, kita breaking dulu, biar tambah semangat lagi. Ayo Bapak dan Ibu guru, silakan Ibu Daya, ayo Ibu Daya maju, silakan. Ibu Velia Pramesti SPD, disilakan. Bapak dan Ibu, ayo silakan maju ke depan. Iya, kita silakan Bapak Ibu kalau maju, ayo.
Syup, syup, syup. Lompat gigi ke langit. Bapak saya. Turunkanlah lenganmu ke wadah. Turunkan lenganmu ke wadah. Oke. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut. Undangkan sayapmu. Pelan-pelan. Bagus banget. Pakai 30 menit lumayan ya. Luar biasa hebat. Minum dulu Bapak Ibu, minum ya. Minum, maafin ya. Seger nggak? Seger banget, Masya Allah. Abis ini bisa kan pulangnya ntar ya? Nggak capek kan? Oh lagi kata Bella. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru. Next Pak. Boleh minum, Bu? Diminum Pak, dimakan Pak. Tadi hukuman, jika hukuman itu kayaknya menyakitkan banget ya. Berarti sudah paham ya Bapak Ibu guru, kita tidak boleh menghukum. Sekarang konsekuensi. Konsekuensi itu yang pertama sudah terencana atau disepakati. Berarti sudah ada perencanaan sebelumnya dan dia sepakat. Yang kedua sudah dibahas juga dan dia sepakat. Yang ketiga, murid dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Itu konsekuensi. Yang terakhir yaitu keempat, konsekuensi terukur. Bapak Ibu, saya ngos-ngosan masa. Kalau lompat. Terima kasih Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Terus motivasi dari dalam diri intrinsik. Penghargaan menghukum. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan merusak hubungan. Bu, penghargaan merusak hubungan, serem banget ya. Berarti gak boleh. Penghargaan tidak efektif, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya, ternyata memberikan penghargaan itu kurang bagus, kurang baik. Sehingga kita yang tadinya selalu memberikan iming-iming. Siapa yang suka ngasih beng-beng? Siapa yang suka ngasih murid? Coki-coki. Ternyata itu gak bagus. Itu dia berarti berharap karena hadiah. Batuk juga. Iya benar, ini kasih saya aja. Oh iya, oke. Next Pak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi ada hukuman, terus ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Ini nih paling cakep, paling bagus. Restitusi, bukan begitu Bapak Wakil? Iya. Restitusi ini kita menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, mereka sadar atas perbuatannya sendiri, kemudian mereka memperbaiki sendiri. Tapi kita pancing kalimatnya. Nanti ada dah di pelajaran selanjutnya. Next Pak. Hukuman atau konsekuensi. Nah, saya butuh bantuan hebat dari Bapak dan Ibu guru. Saya minta tolong. Saya mau tanya, Bu, mic-nya mana satu, Bu? Saya mau tanya. Tadi kan sudah dibilang ya, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Sekarang saya mau bertanya, apa sih ini hukuman atau konsekuensi? Saya bukan serakah ya, ini lagi pegang mic 2. Entar satu saya bagi kok, tenang aja. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mohon bantuan siapa yang mau jawab? Oke, silakan Ibu. Namanya Bu siapa? Silakan berdiri Bu. Iya. Untuk nomor 1 mencatat
100 kali di dalam buku kalian. Perkenalan dulu ya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Alfaria Pramesti Putri Ragil, biasa dipanggil Inces. Oh, Masya Allah, Ibu Inces. Iya, Ibu. Untuk nomor 1 itu menurut saya adalah konsekuensi. Jika salah, mohon diperbaiki. Aduh, bagaimana Bapak Ibu guru, betul atau tidak? Betul sekali, luar biasa. Terima kasih Ibu Inces. Iya. Yang kedua, pegang aja dulu bukunya. Iya, baik. Nanti sampai saya dapat korban-korban selanjutnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Siapa yang mau bantu jawab? Dari sebelah mana? Oi, Pak Ajis. Pak Ajis. Iya, berdiri Pak. Aduh, biar kelihatan ganteng ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ajis. Kebetulan soalnya lahiran, jadi saya guru olahraga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman, Ibu. Iya, berikan tepuk tangan buat Bapak Ajis. Luar biasa. Yang ketiga, ya Bu. Boleh namanya? Boleh. Kan Pak Ajis itu suruh olahraga ya? Iya. Bisa aja lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu bisa aja jadi konsekuensi, Bu. Oke. Karena dia sebagai guru olahraga, mengelilingi itu kan pemanasan, Bu. Iya, itu kalau ada pelajaran ya Bu ya? Olahraga, Bu. Oh iya benar. Titip salam dari Bu Mati. Kalau nanti pas pelajaran itu konsekuensi. Oke. Nego sedikit Pak, guru olahraga. Iya. Tepuk tangan buat kita semua. Iya. Yang ketiga, siapa yang mau jawab, Bapak dan Ibu? Oke, Ibu Yus yang cantik. Silakan. Bu, namanya siapa Bu? Namanya Melanie. Masya Allah. Iya Ibu. Apa ya Bu? Motif ya. Iya. Kita sebenarnya yang dibuatnya di meja tulis menurut saya itu konsekuensi. Iya, itu merupakan konsekuensi. Tepuk tangan. Tahan dulu Bu, tahan. Mungkin dari Bu sana masih akan menjawab. Nomor 5. Saya ngantuk berarti ya. Nomor 4. Siapa yang mau jawab nomor 4? Oh, dari kubu sini. Oke. Ini dari kubu mana ya? Ini Inter Milan atau? Iya, silakan. Namanya Bu, nama? Oh, pakai yel ya? Oh, enggak ada. Nanti kalau pakai yelnya takut kelamaan Bu. Jadi langsung jawab aja kali ya. Sebenarnya to the point. Iya. Namanya siapa Bu? Nama saya Egy Susilowati, biasa dipanggil Wati. Ibu Wati. Iya. Ya, kalau menurut saya buat yang poin keempat itu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu adalah hukuman. Kenapa, Bu? Ya, karena sudah sesuai dengan kesepakatan Bu, gitu Iya. kan? Iya. Jadi kalau melanggar ya kena hukum. Iya. Ini acak kembaran satu. 5. Saya butuh bantuan Bapak dan Ibu. Nomor 5. Oke. Ada Bu cantik yang mau menjawab. Silakan Bu. Nama siapa Bu? Orang pertama menyebutkan cantik. Oh, Masya Allah. Tadi si laki-laki ya Bu yang banyak. Baik, Bu Guru, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Nama saya. Siapa Bu namanya Bu? Nama pendek aja ya. Iya, boleh. A-N-A. Oh, Ibu Ana. Iya, silakan Ibu. Untuk pertanyaan yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu kata saya termasuk konsekuensi. Iya, betul sekali.
Iya. Oh ya. Iya. Lupa ngomong apa. Berjemur di lapangan basket. Ibu Iris geli banget. Ya, nomor 6. Mau sambil pantun ah. Ya, cakep. Siswanya ketemu Pak Iman. Cakep. Jawabannya hukuman. Asik. Kayaknya soalnya Ada yang pernah kenapa soalnya ketemu Pak Iman? iya. 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 Karena tidak ada korelasi ya Bu di situ. Iya. Ngobrol sama berjemur. Iya. Bukannya dia berhenti ngobrol dia tambah ipar. Gitu deh. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Iis. Selanjutnya nomor 7. Oh, ayo. Soalnya ya soalnya. Ini Sonia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Ibu Mayang Borneati, biasa dipanggil Ibu Kur. Iya. Luar biasa. Udah semangat ya Bu Maya dengan ngantuk. Betul. Kalau mangkir gimana tuh kalau mangkir? Bubur kalau mangkir gimana? Luar biasa. Nomor 7, rumah murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nomor 7 itu kayaknya termasuk hukuman Bu Nurmaya. Kan menghukum fisik tuh tidak boleh. Iya. Tolong perbaiki kalau salah Bu Nurmaya. Sudah terbaik Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, saya tunjuk. Apa angkat tangan aja? Nah, ini dia. Ibu kita yang cantik. Sok kayak tuh. Nama saya Dian Rizkawati, bisa dipanggil. Dia bisa. Nomor 8 itu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Menurut saya itu jawabannya hukuman. Hukuman. Tepuk tangan buat Ibu Dian Rizkawati. Tanpa basa-basi itu namanya dihukum, Bu. Luar biasa. Karena kan tadi bilangnya kita itu harus menjadi manajer bukan menjadi penghukum. Iya, betul sekali, luar biasa. Betul. Seperti Upin dan Ipin ya, Bu. Betul. Selanjutnya, siapa nih? Siapa lagi? Siapa lagi yang belum? Siapa? Nomor berapa ya? Nomor berapa, Bu? Nomor 9, Pak. Baik, perkenalkan nama saya Edi Prasetyo Dibakiryo. Saya akan membacakan nomor 9. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kalau di pantun siapa tadi? Si Sonia bertemu Iman. bukan hukuman. Ini konsekuensi. Iya, betul sekali, Bapak. Konsekuensi. Yang terakhir 10. Iya, Masya Allah. Bapak kita makasih yang satunya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dulu ya. Oh ya, kenalan dulu. Namanya Muhammad Ishal Sulaiman. Biasa dipanggil Sule. Kan ada Sulaiman ya Sule. Iya, begitu. Boleh emang juga. Nomor 10 ya. Iya, Bapak. 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas.
karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Itu menurut saya konsekuensi. Wih, bener banget sama Pak Surya. Luar biasa. Pak, Bu, berarti Bapak dan Ibu semua hebat ya. Gak ada yang salah, udah paham mana hukuman dan mana konsekuensi. Terima kasih semuanya. Masya Allah. Besok ikut calon guru penggerak ya. Oh iya. Nah, selanjutnya Pak. Pak, udah gak usah. Keyakinan kelas, ya. Di sini kita akan melakukan pembentukan keyakinan kelas, tapi ini mah udah hal biasa di sekolahan kita, bukan sombong. Karena sebelumnya sudah diimbaskan oleh calon guru penggerak yang sekarang sudah jadi guru penggerak. Siapa dia? Oh, siapa dia? Siapa dia? Masya Allah. Keyakinan kelas Pak, Bu, yuk lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak usah banyak-banyak Pak, Bu. Anak susah ingatnya. Saya harus pusing. Yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas kita. Jangan ngarepin langit yang di atas. Gapailah sesuai tangan lah, ada di depan kita pohon, ngapain ke langit yang atas tinggi, ya enggak? Selanjutnya, semua murid dilibatkan membuat keyakinan kelas. Mau tanya, saya boleh nggak? Boleh. Itu dikerjain apa enggak keyakinan kelasnya? Alhamdulillah. Siapa yang ngibasin kemarin? Pak Yos lagi, luar biasa. Tepuk tanganlah buat Pak Yos. Oh, sama Ibu Nah katanya. Mana Ibu Nahnya? Tuh Bunahnya. Iya, saya tinggal melanjutin ya. Berarti kan saya ke kelas. Bisa lihat? Tidak saya. Oh. Oh ya udah kalau gitu besoknya lagi. Oh kelas A. Oke. Selanjutnya Pak. Nah ini dia bukti nyata saya. Saya melakukan keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini mas saya tampilin PPT. Tapi mah nanti pada saat saya upload di aksi nyata ini berupa video. Jadi saya sudah melakukan keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Next Pak. Nah ini yang paling kita tunggu-tunggu. Segitiga restitusi. Tidak boleh jadi penghukum. Kita posisinya yang paling bagus adalah kata Pak Yos tadi itu manajer. Sebagai manajer kita harus melakukan segitiga restitusi. Bukan begitu Pak Yos? Iya. Nah di sini ada langkah-langkahnya Bapak Ibu segitiga restitusi. Jika anak didik kita salah, jangan dihukum, jangan dimarahin, jangan ngambilnya sebagai teman, jangan bikin dia membuat rasa bersalah, jangan cuma pantau aja itu anak dilihatin. Tapi kita harus sebagai manajer. Wow, keren banget ya kita. Jadi manajer, praktekin. Yuk kita praktek bareng-bareng. Kita lihat langkah-langkah segitiga restitusi. Pak Bu yang bilang praktekin udah duluan. Iya, makanya minta kita praktek. Satu, menstabilkan identitas. Itu langkah yang pertama. Di sini kalau dibilang menstabilkan identitas, setiap orang pernah membuat kesalahan. Betul tidak? Saya saja sering, bukan pernah malah, tapi sering. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Saya nggak cuma sendiri Pak Bu yang salah. Lah bisa jadi kita semua di sini pernah salah. Itu kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bukan begitu Pak? Ya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu.
Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Setelah kita menstabilkan identitasnya bahwa setiap orang punya kesalahan, terus kita validasi tindakan yang salah, kenapa sih kamu melakukan itu? Iya enggak? Bukan gini, makanya jangan begitu. Galak banget loh. Takut anak murid sekarang. Seperti yang Bu Tarina bilang tadi, emang zaman. Oh iya. Terakhir, menanyakan keyakinan. Ini nih fungsinya nih. Yang tadi di awal yang udah bikin keyakinan. Misalkan kejadian di kelas saya yang kemarin sudah saya laksanakan, Windu buang sampah di kolong meja. Saya sudah bikin videonya, Pak, Bu. Udah ada di YouTube, udah lihat belum? Masya Allah. Iya, udah dijempol. Kasih lope-lope ya. Iya. Jadi Windu itu saya tanya, Nak, nggak cuma kamu yang melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Terus kenapa sih Nak kamu buang sampah di kolong meja? Dia jawab, itu Bu Guru kan ceritanya di belnya ya Bu ya. Saya jajan. Habis jajan, saya makan dah tuh. Saya ngobrol sama teman asik banget. Kata dia begitu. Terus abis ngobrol, kan bel tuh Bu. Tet. Pak Faisal biasa Bu kan ngomong. Untuk anak kelas 4, 5, dan 6 istirahat telah selesai. Silakan masuk ke kelas masing-masing. Begitu kata Windu. Dia lupa. Lah kan udah bel Bu. Kalau bel tandanya masuk. Masa saya keluar Bu? Gak salah juga sih Mak. Gak udah bel. Kenapa harus keluar? Terus masuk gak tuh sampah ke kolong. Nyasar di kolong meja. Di situ tuh saya tanya, Windu, keyakinan kelas kita apa ya? 1, disiplin. 2, saling menghargai. 3, menjaga kebersihan. 4, rasa tanggung jawab. Nah, yang mana itu yang melewat di keyakinan kelasnya? Nomor 3, Bu Guru, apa? Menjaga kebersihan. Besok diulangi apa enggak Nak? Enggak Bu Guru. Itu mah tadi karena lagi bercanda sama teman. Kata Windu seperti itu. Dia merasa kita marah enggak? Enggak. Karena kita sebagai manajer. Jadi kita tanya apa yang membuat dia salah, kenapa dia melakukan kesalahan, apa yang kesalahan itu dia melanggar keyakinannya dari yang mana. Setelah itu kedepannya dia harus seperti apa? Bisa Bapak dan Ibu Guru? Bisa. Besok jika ada anak murid yang membuat kesalahan, gunakan segitiga restitusi. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah ini dia yang paling ditunggu-tunggu kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru semuanya, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Edi Prasetyo SPD, Bapak Muhammad Ihsan Sulaiman SPD, Bapak dan Ibu Guru hebat yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan fondasi yang mengarah kepada budaya positif yang ada di kelas kita. Setiap anak boleh menuangkan nilai-nilai yang apa yang ingin kamu harapkan di kelas kamu nanti, sehingga kelas kita nanti lebih kondusif. Kamu menuangkan itu dalam kelas, ya. Kamu boleh tulis apapun sesuai dengan pendapatmu pada kertas ini, oke? Sesuai dengan keyakinan masing-masing, ya. Lupakan ya.
tidak boleh membuang sampah di kolong meja, mengerjakan tugas sesuai ibu atau bapak guru. Berikan menyangka di kelas ini tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan kelas agar tidak kotor, menjaga kebersihan kelas, disiplin, membantu teman saat kesulitan, menolong teman yang sedang kesulitan.